Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yawmaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan membahas secara singkat syarah tentang rukun iman dan syarah tentang rukun Islam, terutama yang diajarkan di dalam kitab fikih Asy-Syafi'i dari kitab Al-Ghoyah wa Taqrib, bahkan lebih dari itu karena selesai kitab fikih di dalam madhab Syafi'i, dasar ringkasan dari matan yang terkenal dari seluruh dunia, yaitu matan Abu Syuja, selesai dari awal sampai akhir. Artinya setelah menyelesaikan kitab itu, kita sudah punya bekal gambaran secara umum apa yang dibahas di dalam fikih secara umum, terutama di madhab Asy-Syafi'i. Guru kami menjelaskan, kalau seseorang ingin mapan di dalam fikih, itu ada 4 ilmu sebenarnya yang harus dikuasai. Langsung di dalam fikihnya itu, bidang fikih itu ada 4 yang harus kita pelajari. Selain ada alatnya dan ada pendalilannya. Tapi yang 4 ini adalah kita harus belajar fikih. Fikih itu sebaiknya belajar dari awal sampai akhir dari ringkasan, dan kita sudah menyelesaikannya dari ringkasan matan yang terkenal, yaitu matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Itu 1. Kalau kita sudah menyelesaikan itu, kita akan tahu gambaran detailnya, bab-babnya itu secara rinci. Itu 1. Dan itu sudah bekal penting. Yang kedua, setelah kita mengetahui rincian di dalam fikih itu, sebaiknya kita ikat. Jadi pengetahuan yang terinci itu kita kumpulkan di dalam ikatan atau kesimpulan-kesimpulan. Itu yang disebut dengan kaidah-kaidah. Itu kitabnya itu, bidangnya itu disebut Qaidatul Fiqhiyah. Jadi rincian pembahasan fikih yang sudah kita selesaikan dari awal sampai akhir, itu jarang orang bisa menghafalnya. Kalau bisa menghafalnya matan bagus, saya juga tidak hafal. Ada sebagian aja pembagian hafal dari kitab lain, seperti Zubat mungkin saya hafal sedikit, tapi tidak semuanya juga, belum semua. Tapi untuk mengikatnya itu ada caranya. Caranya itu dengan menghafal atau menguasai Qaidatul Fiqhiyah. Nah, ini kebetulan saya hafal Qaidah Fiqhiyah dari ulama kita yang paling kecilnya, yaitu Qaidatul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini yang saya hafal. Dan ada yang lebih besarnya sebenarnya dari Jalaluddin Asy-Suyuti, Syekh Jalaluddin Asy-Suyuti, yaitu kitab Al-Asbah wan Nadhair. Dan itu agak sulit, pasti itu gak mungkin dihafal karena gede dan sulit pembahasannya. Maksudnya sulit di situ. Yang ringkasnya itu adalah dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang saya hafal itu dari yang kecil. Setelah kita selesai itu menguasai,
orang yang ingin mapan di dalam fikih itu dia harus paham juga tentang usul fikih. Jadi ini usul fikihnya. Jadi kalau dalam Quran itu ada ulumul Quran atau ulumu usulit tafsir. Seorang bisa paham bagaimana paham tentang Quran atau bagaimana menafsirkan itu kaidahnya. Di dalam hadis ada ulumul hadis, di dalam fikih adalah usulul fikih. Itu penting. Jadi kalau kita belajar itu, kebetulan saya pernah ikut daurah pelajaran juga di situ tentang usul fikih karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga. Dan guru kami juga pernah ngajarin al-warqat. Ya mungkin kita akan kaji nanti juga. Ini jadi kenapa kita mengkaji di sini? Ini bukan saya menguasai, enggak. Ini adalah kita sedang mengkaji. Jadi sedang mudzakarah atau mungkin supaya tadhkirah saya juga bisa mengkaji ulang, membahas ulang, karena kalau ilmu nggak dikaji itu kadang lupa juga sebenarnya. Jadi saya sedang mengkaji ulang aja, disimpan di dalam video yang mengambil manfaat silahkan. Kalau ada kekeliruan, manusia itu selalu ada kekeliruan. Kita silahkan aja, mungkin kalau ada kekeliruan atau suatu saat mungkin ini kita akan koreksi ke depannya. Gitu. Begitu aja, santai aja. Namanya juga orang kita berbagi faedah, kalau ada kekeliruan, itu biasa. Tapi kalau kita bersandar pada kitab ya, biasanya kekeliruannya itu minimal. Kalau kita sudah mengkajinya, mungkin ada salah ucap atau salah. Apalagi nih kita sekarang nih, kebetulan saya itu tidak punya kitab tercetaknya ini. Kaidah fikih itu adanya PDF-nya. Saya PDF-nya gak bisa buka. Ada, saya bisa sebenarnya kalau mau. Harus buka laptop, Saya tapi jujur aja malas bukanya. Jadi saya sekarang akan membaca kaidah fikih dari hafalan. Nah, gitu. Kalau saya hafal, saya baca dari hafalan saja. Jadi ini sekaligus kita ini ilmu itu tidak, ya memang kalau kita bisa buka kitabnya boleh. Tapi kalau kita nggak bisa buka kitabnya ya kita baca dari hafalan aja. Apalagi kalian dari hafalan. Saya tidak membacanya. Kalau bacanya lebih ini, tapi saya tidak baca. Saya dari hafalan. Nah, kita sekarang tahu ya, kita belajar dari hafalan. Untuk yang kitab yang kedua ini kita akan baca dari hafalan. Yang ketiga tadi usul fikih. Yang keempat, kita juga sebaiknya menguasai atau pernah belajar tentang maqasidus syariah. Guru kami ngasih juga pelajaran tentang maqasidus syariah. Secara umum yang 4 ini kita akan kaji sedikit, maksudnya bahas aja lah supaya mengulang pelajaran. Kalau setelah pengalaman juga, kalau ilmu itu dikaji, dibacakan, diucapkan, apalagi kita ada direkam dalam video, itu di saya sendiri lebih mantap gitu, ilmu itu lebih melekat daripada saya diam-diam sendiri disimpan. Nah itu lebih lupa nanti ilmu. Jadi ini salah satu maksud kita bikin channel ini adalah saya untuk mengokohkan ilmu juga secara pribadi. Dan pasti ada yang bisa mengambil maslahatnya. Andai pun ada kekeliruan, itu kekeliruan yang terbuka boleh untuk dikoreksi. Dan kita berterima kasih untuk dikoreksi. Begitu, santai aja, kita sama-sama belajar ya. Kita niat sama-sama belajar. Tapi orang yang belajar lebih baik daripada tidak dipelajari. Jadi kalau tidak dipelajari, kita tahu kan ada ustadz terkemuka, kalau tidak mengkajinya, ditanya masalah kecil dia gak bisa jawab. Ditanya rukun qouli dalam sholat gak ngerti. Padahal followernya jutaan. Tanya rukun wudhu 2 katanya. Akhirnya jadi bulan-bulanan ya. Kalau orang tidak mengkajinya begitu akhirnya, jadi malah lebih ngawur. Yang mendingan kita pelajari, lebih bagus. Apalagi kita ada sumbernya. Apalagi misalkan walaupun saya tidak baca kitabnya, saya hafal. Nah itu kan biasanya lebih kokoh kalau yang hafal. Minimal dalam hafalan. Gitu, oke. Jadi kita akan memulai membahas tentang ini kitab yang kedua di dalam fikih, yaitu Qaidatul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya tidak akan membahas pendahuluan atau informasi tentang pengarangnya, nggak perlu. Kita langsung ke kontennya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam syair itu kadang ulama itu ada yang beranggapan boleh membaca bismillah atau tidak. Nah begitu, ada dua ikhtilaf, ini guru kami menjelaskan. Tapi guru kami itu menganggap bahwa membaca bismillah itu lebih bagus karena dia kita ilmu. Walaupun misalkan bentuk syair tapi ini ilmu. Dan itu adalah amalan, mencontoh amalan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu di dalam suratnya membaca atau menulis atau membacakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat, di dalam Al-Quran. Dan begitu pun Rasulullah itu di dalam surat menyuratnya selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengamalkan apa yang menjadi kebiasaan Allah di dalam Al-Quran begitu, dan kebiasaan Rasulullah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ya kita ngomong santai aja lah, kita santai aja karena saya juga nggak baca kitab kan, jadi kita santai. Bismillah itu kan kalau ba-nya itu jar, ismi itu adalah majrur, gitu kan. Secara ilmu nahwu begitu. Berarti ada jar majrur. Bismillahi. Ismi itu adalah majrur dari ba. Sementara Allah, kita ilmu bebas aja ya, kita pakai ilmu apa aja itu santai ya. Allah itu adalah mudhaf ilaih dari Allah. Allah itu mudhaf ilaih dari ismi. Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Intinya begitu, kalau ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus selalu dibaca. Dalam bahasa ilmu nahwunya itu dibaca khafad. Cirinya itu banyak ciri khafad itu, salah satunya kasroh, yang paling asalnya itu kasroh. Makanya bismillahi, kita pakai ilmu apa aja kita santai ya, kita sambil mempraktekkan nahwu. Nah, setelah ba itu kan huruf jar. Setelah ba itu ada majrur. Maka harus dibaca kasroh juga. Itu asalnya kasroh lah atau khafad. Jadi baca bismi. Jadi tidak boleh orang baca bismu. Nah, itu nggak boleh, itu pasti salah itu. Dan ini salah satu kritik, banyak orang berbicara kitab salah baca itu dikritik di mana-mana. Nggak enak gitu kan. Oke, baik. Jadi bacanya bismi Allahi, nggak bisa dibaca bismillahu, nggak bisa. Apa? Karena mudhaf ilaih itu dibaca khafad di kasrah. Ini cara bacanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani itu kalau dibaca nahwu kita perhatikan itu bisa dua bentuk sebenarnya. Kita bisa membacanya, menjadikannya sebagai badal syai'un minasyai' atau badal kul minal kul. Jadi Allah Ar-Rahman itu adalah badal dari Allah. Bisa begitu. Jadi bismillahi ar-Rahman. Ar-Rahim badal kedua dari Allah. Satu. Yang kedua bisa menganggapnya sebagai naat atau sifat. Jadi sifat dari Allah. Sifat itu ada beberapa kriteria. Salah satunya, kalau yang disebut sifat atau naat itu harus mengikuti man'ut di dalam harokatnya. Jadi kalau Allah dibaca kasroh, Ar-Rahman harus dibaca kasroh, Ar-Rahim harus dibaca kasroh. Kalau Allahnya itu makrifat, kada dapat alif, ada alnya Allah, maka Ar-Rahman harus ada makrifat juga, ada alnya juga, alif lam al. Ar-Rahim juga ada makrifat. Begitu. Baik. Kalau Allahnya itu mufrad itu sendiri, itu kan bukan konteks tasniyah kan.
Ar-Rahman, Ar-Rahim juga sama. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau menggunakan melihat lafadznya saja, itu bukan kalimat yang lengkap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada jar majrur. Jar majrur itu bukan kalimat lengkap, itu kalimat pelengkap lah bahasanya ya. Bukan kalimat yang lengkap. Bahasa lainnya bukan jumlah yang mufidah. Di dalam ilmu nahwu itu ada namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu jumlah yang memberikan faidah, itu yang bahasa lainnya disebut al-kalam, pembicaraan, atau al-qaul, kalim. Tapi ya kita sebutnya yang terkenalnya kalam. Jadi al-kalam adalah kalimat yang lengkap. Ada dua kalimat tersusun membentuk makna, dipahami maksudnya. Nah itu dalam bahasa Arab. Nah itu namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu ada dua dalam ilmu nahwu, yaitu ismiyah, yang kedua fi'liyah. Jadi kalau ismiyah itu dimulai dengan mubtada, berarti setelahnya adalah khobar. Dalam bahasa Indonesia itu mubtada itu artinya yang diterangkan, kalimat yang diterangkan. Khobar itu yang menerangkan. Yang kedua yang disebut jumlah mufidah adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalau dimulai dengan fi'il. Berarti kalau setelah fi'il, setelahnya adalah maf'ul. Setelah fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi fi'il itu adalah predikat kalau bahasa kita. Fa'il itu adalah subjek, maf'ul adalah objek. Jadi di dalam bahasa Arab itu susunnya begitu. Biasanya fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. Jadi biasanya predikat dulu, setelah itu baru subjek, setelah itu baru objek. Jadi kalau dimulai dengan subjek itu bukan jumlah fi'liyah, itu pasti jumlah ismiyah. Baik, karena dimulai dengan isim. Nah kita masuk apa kita ngomong apa aja lah, kita bebas ya. Ini ada ngomong apa aja. Nah Bismillahirrahmanirrahim secara lafadznya, kalau hanya menggunakan gitu saja Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan jumlah mufidah. Artinya kalimatnya gak lengkap, tidak bisa dipahami. Karena itu para ulama itu menganggap dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada jumlah yang dibuang. Nah, ada jumlah yang dibuang. Nah itu ikhtilaf, jumlahnya itu ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu ikhtilaf lagi, itu bebas kan, namanya juga dibuang, bebas, yang tergantung pahamnya. Tapi kalau guru kami itu menganggap yang lebih afdol atau lebih kuatnya itu jumlahnya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu dibuang, kenapa? Karena sudah maklum di mana letaknya, bisa di depan dan bisa di belakang. Jadi kalau jumlah fi'liyah asalnya bisa di depan dan bisa di belakang. Jadi bisa begini, misalkan fi'liyahnya saya tuh membaca. Aqra'u, saya membaca. Ini kan. Atau udarrisu, saya mengajar. Udarrisu, saya mengajar kitab ini. Kitab apa? Qawaidul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqh. Bisa di depan, bisa di belakang, asalnya begitu. Jadi saya mengajar atau saya membaca kitab ini, berarti itu kan fi'il fa'il maf'ulnya dimasukin juga. Kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baru ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha memberi rahmat yang banyak, yang luas. Ar-Rahimi yang maha memberikan rahmat yang khusus.
pada kaum mukminin. Nah, gitu. Tapi ini guru kami itu menjelaskan bahwa kalau itu jumlah fi'liyahnya itu disimpannya di belakang, itu lebih bagus katanya, lebih kuat lagi, lebih kuat. Kenapa? Supaya memberikan makna takhsis, memberikan makna khusus, bahwa ketika dikedepankan bismillahnya berarti sudah takhsis, bahwa dia itu membacanya itu dikhususkan dengan membaca niat membaca beramal itu, misalkan niat baca kitab ini ada dikhususkan dengan membaca nama Allah begitu. Jadi kalau begitu takdirnya, kalau kita baca secara zahir, bacanya adalah bismillahi aqra'u wa udarrisu, misalkan hadal kitaba al-mandumah al-fiqhiyah wa boleh pakai al-mandumah boleh, wa dawabitul fiqhiyah li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kan bismillahnya di depan. Artinya begini, dengan menyebut nama Allah saya membaca dan saya mengajar, atau saya memudzakarah, misal kitab Al-Mandumah Al-Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Begitu. Satu. Ba. Sekarang ba itu apa? Ba-nya itu menurut guru kami yang paling kuatnya itu adalah lil isti'anah. Bukan lil istishab. Bukan itu. Kenapa? Karena memang ada pendapat yang mengatakan lil istishab itu gara-gara punya pemikiran qadariyah. Dia itu tidak mau menyandarkan amalannya kepada Allah, karena dia merasa itu amalan dia yang membuatnya. Itu tidak ada campur tangan Allah gitu. Sementara kita Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa tidak ada yang terjadi kecuali Allah yang menakdirkannya. Kita seperti saya sekarang membaca itu, Allah menakdirkannya. Sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz bahwa saya Mamat akan membaca kitab ini tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Nah, karena itu kita tidak punya kemampuan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Berarti ba itu lil isti'anah. Karena itu artinya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Saya membaca dan saya mengajar kitab Al-Mandumah Al-Fiqhiyah li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Gitu. Baik. Setelah itu disebutnya nama Allah, itu para ulama itu, di ulama tafsir itu menyebut bahwa itu adalah mutabarikan. Ya kan? Karena mencari keberkahan, karena nama Allah itu berberkah. Allah sendiri namanya Tabarok, Maha berberkah. Dan semua Asmaul Husna kembali kepada nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Dan milik Allah itu semua nama-nama yang terbaik, yang terindah, termasuk Tabarok. Maka disebut nama Allah itu artinya kita mencari keberkahan, tabaruk dengan nama Allah. Maka kalau begitu mengartikan bismillah artinya dengan menyebut atau memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah.
mencari keberkahan atau melakukan tabaruk dengan menyebut nama Allah, saya membaca dan saya mengajar atau begitu, atau saya melakukan mudzakarah terhadap kitab Al-Manduma Al-Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah. Baik. Setelah itu, Ismullah itu adalah mufrad. Ya, kalau belajar ilmu nahwu itu namanya mufrad. Mufrad itu adalah kalimat yang menunjukkan makna satu. Jadi ismun itu artinya satu nama. Kalau tasniahnya ismani, dua nama gitu. Kalau jamakna al asma, nama-nama, jamak taksir. Baik. Kaidahnya nanti kita akan ketemu nanti di dalam kaidah fikih, kita baca aja di depan gak apa-apa. Di dalam kaidah fikih yang kita kaji ada tuh namanya, kalau mufrad diidhofatkan terhadap ma'rifat, apa ma'rifatnya? Allah. Allah itu isim ma'rifat itu. Ma'rifat itu adalah ada beberapa bentuk ma'rifat, isim ma'rifat. Salah satunya kalau suatu nama, pertama adalah alam, itu adalah ma'rifat. Dan Allah itu adalah alam, nama. Kedua, kalau ada di dalam lafaz itu ada al, ada alif lam, dan Allah itu ada alnya. Asalnya kan ilahun, terus masuk al, jadi Allah. Itu udah pasti ma'rifat. Kalau diidhofatkan mufrad terhadap ma'rifat, walaupun mufrad, maka itu artinya umum. Umum artinya mencakup semuanya. Berarti Bismillahi artinya saya dengan memohon pertolongan dengan menyebut seluruh nama Allah. Seperti itu. Kira-kira bisa disebut gitu. Seakan-akan kita sudah menyebut seluruh nama Allah, padahal nama Allah tidak ada yang tahu secara jumlah. Walaupun Nabi Muhammad menyatakan bahwa Allah memiliki 99 nama, tapi hakikatnya tidak ada yang tahu jumlah nama Allah. Bahkan saya tuh pernah ada kajian Asmaul Husna, itu guru kami itu pernah menjelaskan 126 nama. Itu lebih dari 99. Dan ini adalah tingkatan ma'rifat. Semakin banyak yang kita tahu, semakin ma'rifat terhadap Allah. Dan bahkan ada nama-nama yang belum diajarkan kepada kita. Sebagaimana disyaratkan di dalam doa, Nabi itu mengajarkan doa. Doanya begini. As'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama yang kau simpan di sisi ilmu gaib di sisi engkau. Jadi ada nama yang disembunyikan tuh Allah belum tidak ajarkan. Padahal kita sudah menyebut dengan menyebut seluruh nama Allah, berarti nama yang disimpan aja kita sebut. Kita nakdirkannya sudah disebut itu. Dan kita memohon keberkahan dengan menyebut seluruh nama Allah. Subhanallah, itu besar, dari bismillah itu besar. Karena itu memang berkah kalau kita menyebut bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi kalau ada mufrad diidhofatkan terhadap ma'rifat, itu ifadatul umum. Wanakiratu fi siyakin nafi tu'til umum aw siyakin nahi. Kada kaman wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma. Wa mithluhul mufradu id yudhafu fafham hudita rushda ma yudhafu. Nah ini. Wa mithluhul mufradu id yudhafu fafham hudita rushda ma yudhafu. Semisal nakirah di siyak nafi atas setiap semisal yang di atas bahasa yang tentang umum tadi, maka
Wa mithluhul mufradu id yudhafu. Mufrad kalau diidhofatkan terhadap ma'rifat. Wa mithluhul mufradu id yudhafu papam hodita rusda ma yudhafu. Maka pahamilah, semoga papam hodita rusda, engkau diberikan kepandaian gitu tentang apa yang diidhof. Maksudnya kalau misalkan mufrad diidhofatkan terhadap ma'rifat itu ifadatul umum gitu maksudnya tadi yang dijelaskan. Setelah itu adalah Allah itu sudah disebut Allah. Allah itu asalnya berasal dari kata al-ilah. Jadi Allah asalnya itu ilahun. Alaha yulihu ilahan. Gitu. Jadi kalau di dalam sorof ya, kita sorof itu asalnya itu aliha ya lahu begitu. Nah, kita dijadikan muta'addi dengan ditambah dengan hamzah di depan. Jadi a'laha yu'lihu ilahan. Gitu ya. Sebentar. Ilahan. Alaha yulihu ilahan. Kan asalnya gitu kan, ilahan. Jadi alaha yulihu ilahan. Jadi alaha yulihu. Jadi gitu kan. Jadi kan hamzah itu kan boleh ditakhfif. Jadi hamzah yang masuk jadi alif. Jadi berubah jadi alif. Jadi mentahfif hamzah jadi alaha yulihu. Asalnya yulihu, tapi ditahfif hamzahnya diganti dengan waw jadi baca yulihu ilahan gitu. Ilahan asalnya ilahan. Ilahun. Asdarnya ilahun. Jadi Allah asalnya dari kata ilahun. Ilahun. Lahnya dibaca panjang karena ilahu. Diberikan alif lam. Jadi al-ilahu. Gimana bacanya? Al-ilahu. Diberikan alif lam itu karena al itu li ta'rif. Jadi al-ilahu. 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 Hamzah itu kan berat kalau dibaca, termasuk berat hamzah itu. Mendapat harkat itu, maka harkatnya dipindahkan terhadap lam. Jadi ali-lahu. Kita tahu kan? Masih berat hamzahnya itu dibaca ali-lahu. Buang hamzahnya jadi alillahu. Apa? Alillahu. Nah, karena ada hamzah yang dibuang itu kayak ciri itu dibaca Allah itu biasanya ada semacam alif begitu. Jadi ada baris yang berdiri itu karena untuk ciri bahwa itu ada hamzah dibuang. Alillahu. Nah, begitu ada lam dengan lam bertemu itu idgham tuh. Dalam ulumul Quran disebut fi kilmatin au kilmataini in dakhal harfun bimislin wa huwa lidghamu yuqal. Azam-zam. Nah, kita mungkin bahasa azam-zam. Saya hafal ulumul Quran juga, nanti kita baca insyaallah. Jadi fi kilmatin au kilmataini in dakhal harfun bimislin wa huwa lidghamu yuqal. Ini masih dalam satu kali kalimat. Jadi alillahu ada lam dengan lam, maka idghamkan. Cara mengidgham itu sukunkan huruf yang pertama, masukkan huruf ke huruf yang kedua. Jadi Allahu. Nah, itu Allah itu asalnya dari itu. Baik, dapat pengetahuan. Jadi bismillahi Allah itu asalnya dari al-ilahu atau ilah. Ilah itu maknanya masdar, bimakna
maf'ul, isim maf'ul. Jadi artinya sama dengan ma'luh. Ma'luh. Jadi ilah artinya sama dengan masdar, tapi artinya sama dengan isim maf'ul. Jadi ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud. Ma'bud apa? Yang disembah. Jadi ilah artinya kan sesembahan, artinya yang disembah. Ma'luh. Ma'luh itu yang disembah artinya ma'bud. Jadi ma'luh itu sama dengan ma'bud. Jadi Allah adalah zat yang disembah. Gitu. Sudah dimakrufi yang disembahnya itu Allah. Tidak ada selain Allah. Nah, dari kata Allah itu kita tahu. Jadi kalau kita dat yang ilahi yang disembah itu, sesembahan itu, kalau dibuat mutlak tadi yang dimaklumi, yang disembah itu yang berhak disembah Allah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Itulah bahwa sesungguhnya Allah itu yang benar. Maksudnya Allah yang disembah itu yang benar, karena penyembahan selain Allah itu batil, nanti hubungannya sama mana la ilaha illallah. Dari kata Allah aja kita tahu bahwa Allah artinya nama untuk zat yang berhak disembah. Itu kalau dibuat buat makna sederhana, Allah artinya nama untuk zat yang berhak disembah. Yaitu Allah. Allah itu zat atau nama untuk zat yang berhak disembah. Artinya selain Allah tidak berhak disembah. Selesai, gampang masalahnya. Jadi Allah itu terbahasa gitu. Allah artinya nama untuk zat yang berhak disembah. Al-mustahiqqu lil ibadah. Kalau ditambahin bisa ditambah, boleh aja. Katanya al-ma'budu al-mustahiqqu lil ibadati mahabbatan wa ta'diman wa ijazah. Itu tambahan, itu tambahan, kaidah tambahan dari ibadah itu kan ibadah itu kan harus ada kecintaan dan ada ta'diman dan ada pengagungan. Maka disebut Allah adalah al-ma'budu al-mustahiqqu lil ibadati mahabbatan wa ta'diman wa ijlal. Yang disembah, yang berhak untuk diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, dan pemuliaan. Jadi seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah, dia mengagungkan Allah sekaligus merendahkan dirinya, dan dia merendahkan dirinya dengan penuh kecintaan. Gitu, itu cirinya. Katanya itu guru kami suka baca dari kalimat Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahmani goyatu hubbihi. Katanya ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu goyatu hubbihi, dia itu ada di puncak mahabbah. Jadi harus ada mahabbah. Kalau kita tidak ada mahabbah kepada Allah, itu enggak ibadah artinya. Jadi bismillahirrahman. Ar-Rahman itu artinya zat yang maha memberi rahmat. Jadi kalau bicara Asmaul Husna, Allah itu dalam bahasan lain itu disebut tuh di dalam kaidahnya Asik di dalam kitab tafsirnya, beliau ada sini. Jadi Allah artinya Dzul Uluhiyah. Apa? Allah ini secara kaidahnya itu adalah Dzul Uluhiyah. Dzul Uluhiyah. Jadi Allah artinya zat yang memiliki hak diibadahan. Jadi hak peribadahan itu hanya milik Allah. Ar-Rahman artinya Dzur Rahmah.
Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah, gitu aja pakai dur-duran. Dzur-Rahmah. Jadi ada kata kalimat du itu kan berarti asmaul khamsah. Isim 5 itu maksudnya artinya kepemilikan, memilik. Ar-Rahmah itu sifatnya, berarti Allah itu yang memiliki sifat Ar-Rahmat. Jadi Ar-Rahman itu artinya yang memiliki sifat Ar-Rahmat. Allah artinya yang memiliki sifat uluhiyah. Uluhiyah itu sifat untuk disembah. Ar-Rahim sama, Ar-Rahim itu artinya Dzur-Rahmah. Artinya Dzur-Rahmah juga. Terus bedanya apa? Nah, ini perbedaan kita secara bahasa. Ar-Rahman itu ada berapa huruf? Alif, lam, ro 3 huruf, ha 4 huruf, mim 6 huruf. Alif, lam, ro. Ar-Rah 3, 4. Roh, ar-Rah 1, alif, lam, ro 3, ha 4, mim 6. Setelah mim itu tuh kan panjang, itu artinya ada alif 7, nun 8 kan gitu ya. Bener 8. Sementara ar-Rahim itu 1, alif, lam, ro 3, 4, ha, alif 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ar-Rahim itu. Ar-Rahman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ar-Rahman itu 7 huruf. Jadi Ar-Rahman 7 huruf, Ar-Rahim 6 huruf. Ya, 7 huruf dengan alif. Dalam kaidah bahasa katanya, ini guru kami sering bahas tuh. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan di dalam, tambahan huruf di dalam bangunan kata, ini Ar-Rahman, ini ada 7 huruf. Sementara Ar-Rahim ada 6 huruf. Nah, lebih banyak Ar-Rahman. Tambahan huruf di dalam bangunan kalimat menunjukkan tambahan makna. Berarti makna Ar-Rahman di dalam Ar-Rahman lebih luas dibanding Ar-Rahim. Itu satu. Jadi perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah makna rahmat di dalam Ar-Rahman lebih luas dibanding makna rahmat di dalam Ar-Rahim. Yang kedua, cakupan Ar-Rahmat di dalam Ar-Rahman memang lebih luas juga dibanding cakupan rahmat di dalam Ar-Rahim. Kenapa? Karena Rahman ini adalah rahmatnya itu berkaitan terhadap seluruh makhluk, baik kafir atau mukmin. Sementara Ar-Rahim itu berkaitan khusus untuk kaum mukminin. Makanya Allah berfirman, wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap kaum mukminin itu disebutnya bukan Rahman tapi Rahim. Sementara kepada makhluk itu Ar-Rahman. Seluruh makhluk itu Ar-Rahman di dunia. Jadi perbedaan lagi, kalau Ar-Rahman itu rahmatnya itu di dunia. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluk di dunia. Sementara Ar-Rahim itu rahmatnya itu di akhirat, khusus kepada kaum mukminin di akhirat. Kalau begitu, kaum mukminin itu mendapatkan rahmat khusus. Nah, itu keunggulan atau keutamaan kaum mukmin. Di akhirat itu dirahmati khusus. Dan katanya bahkan Allah itu memiliki di pengibaratan 100 rahmat. Satu rahmat itu diberikan di dunia untuk seluruh makhluk, sampai-sampai kalau ada hewan, ibunya itu rela berkorban demi anaknya gara-gara asar rahmat Allah yang satu itu yang dibagi di seluruh makhluk. Sementara 99 rahmat itu disisakan di akhirat.
Sementara rahmat itu di akhirat itu khusus untuk kaum mukminin. Berarti Allah sangat merahmati kaum mukminin di akhirat. Memaafkannya, memasukkan ke surga, memberikan syafaat, maksudnya dengan fadlnya dikeluarkan dari neraka. Itu khusus untuk kaum mukminin. Dan semoga kita menjadi orang yang Allah beri rahmat di dunia dan di akhirat, dan semoga kita menjadi kaum mukminin ketika kita meninggal tetap dalam keimanan. Baik. Perbedaan lain dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat dzat. Jadi para ulama itu memahami bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat dzat. Dari rahmat di dalam Ar-Rahman itu sifat dzat. Artinya Allah selalu disifati dengan sifat rahmat. Karena memang dzatnya Allah itu memang melekat pada dzat, sifat rahmat. Sementara Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya Allah itu merahmati, berbuat sebagaimana Allah kehendaki, yaitu merahmati kaum mukminin. Kalau ingin tahu bagaimana luasnya rahmat Allah, maka perhatikan surah Ar-Rahman. Jadi kalimat Ar-Rahman itu Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, itu banyak itu. Maka disebut Ar-Rahman, setelahnya apa? 'Allamal Qur'an. Maka bentuk Allah mengajarkan Al-Quran, menurunkan atau wahyu, mengutus Jibril, mengutus para rasul, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Karena andaikan Allah membiarkan hamba itu tanpa petunjuk dari Allah, maka hamba akan tersesat. Nah, itu bagian dari rahmat Allah. Dan bentuk luasnya rahmat Allah, Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diajarkan oleh Allah. Dari ilmunya Allah, Al-Quran itu dari ilmunya Allah. Baik. Begitu sudah tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke dalam pembahasan Qaidatul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Mulainya Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi diniyamil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah thumma salatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. Oke, cukup sampai segitu. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi. Segala puji atas semua pujian itu alhamdulillahi milik Allah. Al-aliyyil arfaqi yang maha ali, maha tinggi. Al-arfaqi yang maha rafiq. Rafiq itu artinya lembut. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Sebelumnya ini kan ada bahar. Jadi alhamdulillahil aliyyil arfaqi. Ini baharnya itu adalah, ini biasanya sebentar. Nah, kita baca dulu rumusnya. Ini satu ilmu lain, satu bidang ilmu lainnya. Itu ilmunya namanya al-buhur. Bisa kalau begitu tuh itu kalau yang berharkat itu biasanya untuk dapat rumusnya itu dikasih tanda baris. Terus yang sukun itu pakai tanda sukun. Ham sukun, Jadi itu berarti
berharakat, sukun, berharakat, sukun. Itu adalah mustaf'ilil. Nah, begitu. Jadi kalau untuk mencari rumusnya ini bahar apa? Caranya itu begitu. A hamzahnya itu artinya berharakat. Lam sukun berarti berharakat sukun. H berharakat, mim sukun berarti berharakat sukun, harakat sukun. Jadi du itu adalah berharakat. Lamnya itu berharakat. Lil itu adalah lam yang kedua itu sukun. Itu berarti berharakat sukun, berharakat sukun, berharakat sukun. Itu artinya sama dengan mustaf'ilun. Nah gitu. Itu sama dengan mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Nah. Kalau lanjutan sama ke situ. Alhamdulillahil aliyil arfaqi. Itu adalah alhamdulillah. La itu adalah alhamdulillah. La mustaf'ilun lil lahil ali. Coba kita lihat. Hil a li mustaf'ilun lagi. Jadi ini mustaf'ilun. Itu bahar rozat. Katanya di dalam Miftahul Burutuh fi abhuril arjuzi bahrun yashulu mustaf'ilun. Jadi baharnya bahar rozat. Baik, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Alhamdulillah, segala puji. Alnya itu tadi lam apa? Al itu adanya lil istighraq al jinsis, tadi ifadatul umum, makanya kalimatnya semua pujian. Wa tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Ini al artinya umum, berarti semua pujian itu lillahi, lamnya itu lil milki atau lil istihqaq atau lil istikhsas, terserah. Lillahi milik Allah atau khusus milik Allah atau hak Allah. Jadi semua pujian itu adalah lillahi milik Allah. Jadi pujian itu adalah semua pujian milik Allah. Kalau orang kita itu menyebut pujian itu katanya 4. Dari Allah ke Allah, Allah ke makhluk, makhluk ke Allah, makhluk ke Allah. Katanya itu segala wajib itu mengartikannya begitu. Tapi intinya semua pujian itu milik Allah. Pujian itu adalah, tadi disebut salah satu makna pujian itu adalah as-sana'u 'ala Allahi bisifati kamilihi. Katanya pujian itu adalah sanjungan terhadap Allah karena atau terhadap bisifati kamilhi, sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi as-sana'u 'ala Allahi bisifati kamilihi. Dan juga kesempurnaan nikmat-nikmat Allah. Jadi pujian karena sifat-sifat Allah yang sempurna dan karena nikmat-nikmat Allah yang sempurna, yang banyak, dan karena kemuliaan Allah, dan karena
balik hikmati, balik hikmahnya. Jadi karena hikmah Allah yang balik yang sempurna lah. Atau di dalam makna lain kata ikhbaru mahasinil mahmudi. Jadi disebut hamdu itu ada pujian, itu adalah mengabarkan keindahan yang dipuji. Jadi pujian itu adalah beda antara ini bentuk hamdu itu adalah bentuk syukur karena disebut di dalam itu adalah di dalam tafsir ini juga dalam apa itu Safatul Bayan disebut bahwa alhamdu artinya asyukru lillahi. Jadi hamdu itu lebih luas. Maka begitu mengucap alhamdulillah itu adalah termasuk bentuk syukur terhadap Allah. Dan hamdu itu adalah pujian terhadap Allah yang dipilih, dikhususkan untuk Allah. Jadi beda dengan sekedar sana. Katanya kalau sekedar sana, guru kami nyebutnya begini. Kalau misalkan ada macan itu pemberani, itu namanya sana. Tapi kalau terhadap Allah itu lebih dari itu. Jadi inilah pujian yang dikhususkan, dipilihkan untuk Allah. Lillahi, milik Allah. Jadi semua pujian itu adalah semuanya milik Allah. Nah ini kita pakai sifat lagi. Allah itu kita pakai sifat atau pakai atau bisa sifat atau badal, tidak masalah. Allah itu al-aliyyi. Al-aliyyi itu artinya yang maha tinggi, yang memiliki sifat ulu. Al-aliyyi, dat yang maha tinggi, sifatnya maha tinggi, dan semua ketinggian milik Allah. Ada disebut al-ulu ududat. Jadi dat Allah maha tinggi di atas ars. Nah ini dari al-ali aja paham. Banyak orang yang mengingkari dari ahlul kalam padahal dia ada al-ali itu tahu. Yang berkurwa adalah al-uluwul qadar. Keagungan Allahnya maha tinggi. Kadarnya Allah maha tinggi. Yang ketiga ada uluwul qahar. Allah maha mengalahkan. Kekuatan Allah maha tinggi. Betul. Yang diingkari oleh ahlul bidah dari kalangan ahlul kalam, semua ahlul kalam itu mengingkari Allah itu memiliki sifatul ulu fidzat, yaitu Allah di atas langit. Itu diingkari, termasuk di sini ada perdebatan. Saya itu mendebat mereka, karena mereka nggak menerima. Alasannya karena kalau Allah di atas langit, Allah butuh pada langit, gitu. Dan itu keliru, bahasan keliru. Tidak ada di sisi ahlus sunnah itu mengatakan Allah butuh terhadap langit, Allah butuh terhadap arsy, nggak ada, tidak ada bahasan butuh itu, nggak ada. Itu kalau orang mengatakan Allah butuh itu kafir langsung. Nggak ada ahlus sunnah mengatakan Allah butuh terhadap arsy, nggak ada. Tapi ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka wajib kita menetapkan karena Allah menetapkan, itu masalahnya. Karena itu ahlus sunnah itu selalu memberikan kaidah bila kaifin, tanpa bertanya bagaimana, dan selalu memberikan kaidah bahwa Allah itu di dalam semua sifatnya itu sebagaimana yang layak untuk Allah, termasuk ulu. Jadi ulu itu layak untuk Allah. Layaknya untuk Allah itu Allah tidak butuh terhadap arsy. Jangan berkata Allah butuh pada arsy. Gak ada kalimat butuh. Kalau Allah dikatakan Allah butuh terhadap arsy, kafir dia. Berikutnya, yang layak untuk Allah itu Allah tidak butuh terhadap arsy, satu. Dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kayak kita duduk misalkan, kita duduk di atas kursi, kita butuh terhadap kursi. Andaikan kursinya itu hilang, kita jatuh. Begitu. Allah nggak begitu. Andaikan arsy-nya hilang, Allah nggak jatuh Allah. Tidak tersungkur, enggak gitu. Karena arsy itu Allah sendiri ya, yang qayyum, yang
menegakkannya itu Allah. Dan sebelum Allah membuat ars, Allah ada, begitu. Jadi kalau ditanya sebelum ada ars, Allah ada. Berarti ars itu bukan tempat Allah. Jadi kalimat kenapa orang-orang ahlul kalam menolak itu karena menganggap bahwa itu Allah itu kalau di atas ars Allah itu bertempat. Itu keliru pembahasan keliru gitu. Allah menciptakan ars itu, yang jelas ars itu makhluk yang pertama diciptakan, yang konsekuensi logisnya itu ars itu adalah penghalang antara Allah dengan makhluk yang lain gitu. Karena itu, dan berikutnya ars itu makhluk yang paling tinggi. Konsekuensi dari Allah di atas ars itu, Allah itu paling tinggi di atas seluruh makhluk. Karena ars aja makhluk yang paling tinggi, Allah itu di atas ars. Dan konsekuensi lagi, Allah disebut Allahu Akbar, ars itu makhluk yang paling besar. Konsekuensinya ars yang begitu besar aja Allah lebih besar dari ars, gitu. Jadi bukan diambil konsekuensi Allah butuh terhadap ars, nggak ada itu. Dan itu yang layak untuk Allah, daripada orang yang menyifati Allah itu bersemayam di dalam dirinya, misalkan kayak gitu, bercampur dengan makhluk. Dari itu begitu ke Allah mengatakan di atas ars, konsekuensinya disebutkan di dalam akidah itu artinya Allah itu ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk. Maka kafir orang yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk, seperti Ibnul Arabi, seperti Al-Hallaj, seperti Syekh Siti Jenar. Karena itu dibunuh semuanya. Nah itu Al-Ali. Dan sifat Al-Ali itu banyak pendalilannya. Ini salah satunya pendalilan disebut adalah kalimat Al-Ali, itu pendalilan bahwa Allah itu di atas ars. Al-Arfaqi, Allah itu yang maha memiliki rafiq. Rafiq itu kelembutan. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Dan Allah itu yang jami'il asya, mengumpulkan semua perkara. Jami'il asya'i wal mufarriqi. Disebut al-asya'i karena jadikan mudhaf ilaih. Wal mufarriqi, dan Allah itu yang memisahkan. Jadi kadang Allah mengumpulkan, Allah yang memisahkan. Itu dari perbuatan Allah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bi ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Allah itu yang memiliki nikmat. Di ni'amil wasi'atil ghazirah, memiliki nikmat yang al-wasi'ah. Al-wasi'ah artinya luas. Jadi nikmatnya Allah sudah luas. Al-ghazirah, di ni'amil wasi'atil ghazirah. Al-ghazirah artinya banyak. Di ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Dan hikmah yang bahirah. Bahirah itu baliklah kita bahasanya, hikmah yang mendalam. Katsirah yang banyak juga. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi di ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tumas salatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami. Kemudian salawat itu kalau dari Allah artinya as-sana'uhu fil mala'il a'la. Kemudian pujian Allah di sisi malaikat itu tsumma salatu ma salamin daimi, bersama keselamatan dari Allah itu daimi selamanya alan nabiyil qurasyil khatami, semoga terus dicurahkan, dilimpahkan kepada Nabi Muhammad al-Qurasyil Khatami, yang merupakan atau lahir dari bangsa Quraisy. Tumas salatu ma salamin daimi ala rasulil Qurasyil Khatami, kepada Rasul yang merupakan bangsa Quraisy, yang khatami, penutup semua para nabi. Karena Rasulullah bersabda,
La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Kalau gitu kafir orang yang mengatakan ada nabi setelah Rasul. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma salatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari wa alihi wa sahbihil abrari, dan juga semoga salawat dan salam itu dicurahkan pula terhadap wa alihi wa sahbihil abrari, keluarga dan sahabatnya yang baik, wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari, yang mereka itu memperoleh maratibal fakhari, kedudukan yang membanggakan. Jadi Ali itu termasuk pengikutnya, umatnya. Jadi kita juga berharap mendapat doa dari penulis bahwa salawat dan salam juga termasuk kepada kita semua, dan juga supaya kita memperoleh maratibal fakhari, kedudukan yang membanggakan. Gitu. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi di ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma salatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. I'lam. Kita akan lanjutkan insyaallah besok mulai dari kata i'lam. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.